Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita lanjutkan materi tentang kertas kerja perusahaan jasa seri yang kedua, melanjutkan yang kemarin. Jangan lupa subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Maka langkah berikutnya ini adalah langkah-langkah yang dapat dikatakan gampang-gampang susah. Dikatakan susah kalau Anda itu hanya melihat dimasukkan sini-sini itu memang susah. Tetapi kalau Anda punya konsep HUMPB, harta, utang, modal. Apa harta utang modal itu? Harta utang modal masuk neraca plus prive itu. Yang kedua, pendapatan PB, pendapatan sama beban masuk di sini. Itu ya, saya ulang. Kalau yang HUM, harta utang modal masuk neraca, di data ini loh ya maksudku nanti. Harus Anda pilih-pilih. Mana yang masuk rugi laba, mana yang masuk neraca. Ini harus dipilah-pilah. Tidak semuanya di copy paste ke sini, red, salah kabeh kok. Ya, tetapi ini harus dipilah-pilah mana yang rugi laba, mana yang neraca. Saya ulang, yang masuk neraca itu ketiga, harta, utang, modal ditambah satu prive. Yang masuk rugi laba itu ada dua, pendapatan sama beban. Oke, cara cepat gini. Kamu lihat ini. Saya lihat di neraca saldonya ya. Ini kita blok, oke. Sampai mana saya ngeblok? Sampai prive. Oke? Sampai prive yang tak blok. Maka ini cara cepatnya iki ya. Mulai kas sampai prive, ditenono. Kas sampai prive yang di sini, jadi di atas angka ini, di atas angka ini loh. Cari kas sampai prive di atas ini. Maka angka yang di NSD langsung Anda copy paste di neraca. Pasti betul. Iki pasti di neraca sini. Kita buktikan. Nah, ini. Wes mlebu kabeh ning ini. Nih. Sisanya ini pasti di rugi laba, tinggal pendapatan sama beban. Di mana Pak? Di atas angka ini yang saya maksudkan, atas angka ini ke sini. Itu Pak, itu cara cepatnya ya. Nah, nih tak masukkan lah ini sudah. Ini yang apa itu? Yang di atas angka tadi nih. Nah, yang di bawah ini, di bawahnya ini kita tinggal pilah-pilah, dipetani ya. Ya, dipetani iki. Dipilah-pilah. Bagaimana yang di sini ya? Nah, blok saya kurang panjang iki. Tak panjangkan sampai disesuaikan. Oke. Nah, tuh. Nah, gini ya. Nih, dipilah-pilah. Beban masuk rugi laba. Piutang masuk neraca. Pendapatan bunga masuk rugi laba kredit. Beban penyusutan peralatan kantor masuk beban ya, rugi laba debit. Kemudian akumulasi itu masuk neraca, lawan dari peralatan kantor, lawan dari aktiva atau harta yang disusutkan. Berarti di sini 24.000. Beban gaji di rugi laba. Utang gaji itu di neraca. Kenapa neraca? Utang. Sewa kantor dibayar di muka, itu titik-titik dibayar di muka, uang muka itu masuk harta di sini. Sehingga kalau saya blok ini nanti dicermati lagi ya. Bentar. Iki jadi nih.
Nah, gimana? Coba Anda perhatikan. Nah, ini beban, rugi laba, piutang, neraca. Piutang itu termasuk kelompok harta. Pendapatan, rugi laba. Beban penyusutan, rugi laba debit. Akumulasi itu di neraca sebelah kredit. Pasti akumulasi itu di sebelah kredit neraca. Itu pasti. Beban ini, utang gaji ini, di sini utang, kelompok utang HUM, utang itu ini. Sewa kantor dibayar di muka itu termasuk kelompok harta. Udah jadi nih. Nah, udah jadi. Setelah ini dimasukkan dua-dua kelompok ini, maka kita geser ya ben besar. Maka kita tinggal mencari selisihnya. Selisih itu yang disebut laba atau mungkin rugi. Nah, tak besarkan. Ini yang terakhir penjelasannya. Oke. Usul Pak KW. Gimana? Oke. Biar membedakan toh nanti hasilnya jumlah sebenarnya antara rugi laba dan neraca itu kan tidak sama. Betul. Misalkan kolomnya jenengan blok dengan warna yang lain, jadi nanti anak biar bisa membedakan. Oh gitu. Gini aja dulu. Nggih. Ini kan angkanya tinggal mau saya masukkan dulu. Nggih. Nanti setelah jadi baru diblok warnanya gitu ya. Oke, wes. Atau ini jumlah yang pertama. Ini kalau di jumlah yang atas ini rugi laba, nih. Ini mulai atas sampai bawah ini rugi laba. Kalau di jumlah hasilnya ini. Ini maksudnya Bu Penny ini kita awasi warna kuning. Karena jumlahnya. Ya. Oke. Anda lihat sepintas bahwa yang di sebelah debit kalau Anda jumlahkan itu ketemulah 33250 jumlah ini. Jumlah dari mana? Jumlah dari atas ini 3750 sampai 2.500 itu ketemunya 33250. Sedangkan yang di kolom rugi laba kredit itu kalau dijumlah dari atas ke bawah itu ketemulah 50.750. Ini menunjukkan jumlah, makanya warnanya saya kasih lain seperti usulan Bu Penny tadi. Nah, yang di neraca ini kalau dijumlah ketemunya ini 434.000 atau 343 juta ini dari 186 sekian sampai dengan 3750. Oke. Kemudian ini kalau saya jumlahkan adalah dari 40.000 atau 40 juta sampai dengan 2.500 ketemulah 416.500. Ini masih koma penjelasan saya. Gitu Bu Penny ya, ini maksudnya jenengan dikasih warna gini ya. Oke, tak lanjut. Jadi nanti jumlah selisihnya juga warna lain. Oke. Jumlah paling bawah warna lain. Terima kasih. Terus di bawahnya ini kita cari selisihnya. Ya ulang, kita cari selisihnya. Tak kasih warna. Nah, ini 17.500. Apa mau yang bilang 17.500 benar? Nah, gini selisihnya loh Pak. Kok selisihnya segini Pak ya? Nah, oke, kok gini serinya gimana? Caranya ini kredit dikurangi debit. Oke. Kalau di kolom rugi laba itu maka kredit dikurangi debit. Debit. Kenapa kok kredit kurangi debit? Karena di rugi laba namanya saja rugi laba. Kalau di sini angka ini adalah angka rugi, kalau di sini angka laba, gitu loh ya. Paham ya? Itu memahami rugi laba. Rugi di sini, laba di sini. Berarti laba dikurangi rugi
Oke Andi, oke laba. Labanya berapa? 17.500 gitu kan. Laba kurangi rugi ketemu laba 17.500. Oke. Ini kenapa kok ditaruh di sini? Ya, ini ditaruh di sini ketentuannya ditaruhlah angka itu selisih. Ya memang betul. Ini selisih. Kenapa ditaruh di debit? Adalah selisihnya ditaruh angka yang kecil. Ya lah. Iki karo iki kecil nih. Kecil 33, 2, 50. Oke? Lanjut. Sehingga ini dijumlah, hasilnya akan tak kasih warna lain lagi. Kalau dijumlah, selanjutnya hasil akhirnya 57, 50. Ini hasil akhirnya. Harus seimbang. Sini penjelasan saya yang terakhir. Jadi ini harus seimbang terakhir. Pasti seimbang. Oke. Nah, yang ini juga demikian 17.500. Ini kalau dengan ini harus sama lah hasilnya ya. Ini dengan ini harus sama, nggak boleh beda. Ini beda, salah soalnya atau salah ngerjakne. Kebanyakan salah ngerjakan. Ya, salah ngitung. Ini kalau di debit, maka ini pasti dikredit. Angka 17.500 itu bukan ini kurangi ini ya, bukan. Tapi kelompok harta 434 iki, kelompok harta dikurangi kelompok utang dan modal. Saya ulang. Ini kelompok harta, ini harta debit neraca dikurangi modal, apa itu kelompok utang dan modal. Ketemunya 17.500. Ini juga ditaruh di angka yang kecil. Lurus kecil. Ini kecil kan? Ini dengan ini kan kecil ini. Taruhnya di situ. Oke. Ini kalau dijumlah juga seimbang di sini, tak kasih warna hijau. Nih. Ini ya. Ini penjelasan saya yang terakhir. Nah, api eja 17.500 ini dikasih tulisan laba atau rugi. Ini api ditaruh laba atau rugi lah. Kalau seperti ini berarti ini laba. Terus laba ya, laba. Kenapa laba? Jadi tadi dirugi laba, ini laba kurangi rugi ketemu laba sekian. Kenapa ditaruh di sini? Supaya seimbang. Ini kenapa taruh sini? Kalau ditaruh yang kecil supaya jumlahnya seimbang. Itu penjelasan saya kurang lebih seperti itu. Oh, yang ku apa tadi biru. Nah, aku pengen koncone podo ini. Gak mau. Nih, oke, ada pertanyaan. Itu cara penjelasan untuk kertas kerja. Tuh. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, sekarang saya berikan kesempatan siapa aja yang tanya. Itu yang perlengkapan kantornya kok 5.000, Pak? Kan di NSD-nya cuma 2.000. Perlengkapan kantor ini. Oh iya. Oke, pintar. Ini ya. Apalagi? Oh iya, ketemu akhirnya lagi. Ya, salah masukkan saya. Ini ya berarti. Ini sudah tak betulkan. Yang kedua mana tadi? 240.000 ini ya. Oke. Iya. Oke, hasil akhirnya sama. Nah, 17.500. Terima kasih atas koreksinya. Ya, sementara gitu bagi yang beragama Islam atau yang beragama lain dulu selain Islam, silakan berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing untuk menutup acara ini. Sedangkan yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.